Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-manhaju ats-tsani asyara iku fi dzikri sholatit tarawih dalam nutur salat tarawih wa fadilatiha lan kautamaane tarawih. Salatut tarawih utai salat tarawih iku yuqalu den ucapaken laha kaduwe salatut tarawih apa qiyam ramadhana aran qiyam ramadan. Wa ajma'u lan padha sepakat sapa ulama anak qiyam Ramadan temasdana qiyam Ramadan iku muraghabun den senengi apa fihi qiyam Ramadan. Aksara kelawan lewi uga min sairil asuri tenimbang sekeri-kerine pira-pira bulan. Liqaulihi karana pengendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku malamun jumeneng sapa waman ramadhana ing dalam bulan Ramadan, imanan hala iman atau kelawan iman wati sampelan amrih ganjaran. Ghufira mongko den ngapura lahu kaduwe man apa madusa ma barang ngono wae. Silemata kota makang wis dingin apa huwa maming dzambi saking dosane man. Wahia utawi salatut tarawih ku asyruna 20 apane rakaatan rakaate mujmaun kang den sepakati ala sunniyati ing atase kesunatane salat tarawih, ing atase kesunatane salat tarawih. Wa juzulan menang li ahlil madinati katu ahli Madinah syarifati kang mulya duna gharihim dudu selain ahli Madinah apa filuha nglakoni traweh sitan kelawan 6 wa 30 lan 30 apane rakaatan rakaate wa ma'adzalika lan bareng saratane mengkono-mengkono 30 sitan wa 30 rakaatan al afdalu te kang luwe utama lahum kaduwe ahlil Madinah iku al iqtisar ngringkes ala isrina ing atase 20. Jadi traweh itu ya 20 rakaat. Traweh 20 rakaat. Ya, palah kalau ahli Madinah itu dulu kalau traweh tidak sekedar 20 rakaat tetapi 36 rakaat. Luar biasa, 36 rakaat. Itu orang Madinah. Mekah sampai sekarang dan Madinah juga sekarang. Ya, Madinah dulu 36 rakaat. Sekarang itu Madinah dan Mekah sama. 20 rakaat tambah witir. Ya, Mekah 20 rakaat, Madinah juga 20 rakaat. Sama. Bahwa kemudian ada yang 8 rakaat, ya silahkan mereka. Wong ora sembayang ya ora apa-apa kok, wong sunat. Ora sembayang traweh itu sunat. Tapi kan traweh itu kan sunat, yang artinya ketika ndak sembayang juga enggak dosa, cuman enggak mendapatkan fadilahnya traweh, tidak mendapatkan fadilahnya qiyamul lail fi Ramadan.
tapi statusnya tetap sunat. Ya, seperti Muhammadiyah itu hanya berapa? 8 rakaat. Wong kita taraweh 2 rakaat juga ya ndak apa-apa. Cuma yang jadi masalah kalau Muhammadiyah itu 8 rakaat tapi cara sholatnya itu 4 rakaat kayak subuh sama zuhur, zuhur sama asar. Ini yang jadi masalah atau jadi khilaf di antara ulama fikih. Itu di situ ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, tidak boleh karena 4 rakaat. Nah, tapi terlepas dari itu 8 rakaatnya ya monggo. Wal muradu tai perkara kang den karepaken bi ahlil Madinah tiklan ahli Madinah. Iku man wong siriman kana kang ana sapa huwa manane ku biha ing dalam Madinah waqtal adha ing dalam waktune nekani. Wa ilam yakun waktune nekani traweh, wa ilam yakun lan senajan ora ana sapa man ora niku mutawatinan tempat tinggal wala mukiman ora wong kang mukim. Yang dimaksud ahlil Madinah itu adalah orang yang ketika tarawih ikut di Masjid Nabawi yang sekarang biasa dikunjungi orang. Meskipun dia lam yakun mutawatinan, dia bukan penduduk situ, wala mukiman, dan bukan penduduk yang mukim di situ. Ya kalau mutawatinan itu penduduk yang orang yang sudah menjadi penduduk situ namanya mutawatin. Kalau mukiman itu orang yang misalnya musafir atau orang yang berkunjung ke situ cuman nginep di situ lebih dari 4 hari. Itu namanya mukim. Seperti kamu di pondok ini bukan statusnya mutawatin, bukan penduduk sini, tapi statusnya adalah apa? Mukim, karena sudah bertinggal di sini lebih dari 4 hari. Nah, untuk orang yang sholat di Madinah 36 rakaat itu ya orang yang memang ikut tarawih di situ. Meskipun kemudian al-afdol itu tidak 36, yang afdol diringkes sajalah 20 rakaat. Ini menurut sini ini. Wal ibratu tekang den wilang-wilang ing fi qadaiyain dalam nekani tarawih iku bi mahalil adai kelawan panggonane nekani. Walau fatatulan lamun ngapotaken hu ing ngapotaken tarawih ing man fil Madinatin dalam Madinah ya qadaha mengko ngodoni sapa man ing tarawih sitan ing 6 wa 30 walau fi ghaidalan senajan dalam selain Madinah bihilafi makalawan berbedane barang seriman lau fatasu kang lamun ngapotaken tarawih ing man fi ghairiha in dalam selain Madinah fa innahu mongko teman satune kelakuane ku yak dia ngodoni sapa man ing traweh den kodoni isrina ing 20 walau fil Madinah lan senajan ing dalam Madinah. Jadi sholat traweh kalau misalnya ada orang sholat traweh terlanjur ketinggalan, ya sholat tarawih terlanjur berjamaah di musola di masjid misalnya ketinggalan, lalu gimana? Ya jangan lalu kemudian lah harus kadung ketinggalan, lalu gimana? Ya tarawih sendiri saja ndak apa-apa, tarawih sendiri, enggak lalu kemudian tidak tarawih. Bahkan kalau malam hari sempat tidak tarawih boleh diqodho. Misal
ada orang tadi malam tidak sempat tarawih berjamaah bersama. Ya, ada uzur apa misalnya. Bahkan tarawih sendiri pun belum sempat. Sudah terlanjur pagi seperti ini, boleh dikodoni. Dan nek ngodoni ya apa? Lah kalau sudah bicara soal kodok ya tidak harus malam. Siang-siang kamu sholat tarawih boleh sebagai kodok dari tarawih yang semalam tidak sempat dilakukan. Tapi jarang-jarang orang kodok tarawih itu. Kalau sudah enggak tarawih ya sudah, enggak merasa eman dengan keutamaan sholat tarawih. Wala tasihulan ora sah apa tarawih biniyatin kelan niat mutlaqatin kang den mutlakaken. Balayan bi balik niat sapa wong rakaatan ing rong rakaat minat tarawih saking tarawih au min qiyami Ramadan atau saking qiyami Ramadan au sunnat tarawih atau sunat tarawih. Niatnya itu salat tarawih tidak boleh niat salat sunat mutlak. Ya tertentu tarawih itu usolli sunnatat tarawih atau usolli sunnata qiyami Ramadan. Itu harus bunyi. Ya, sebab ini bukan termasuk sholat sunat mutlak. Jadi harus usolli sunnatat tarawih atau usolli sunnata qiyamir Ramadan. Kalau sholat sunat mutlak kan niatnya gimana? Usolli sunnatan rok'ataini dan seterusnya. Walayasi ulan orasa opo ayasi ayusalia into salat sopeman arbaan kalan kaping papat min sing traweh bisalamin kalan salam siji. Nah ini yang jadi masalah seperti tadi saya katakan, kayak Muhammadiyah itu salat ada yang Muhammadiyah itu ada yang salat traweh 4 rakaat bisalamin dengan 1 salaman. Kalau menurut di sini ini tidak sah. Ya, walayasihu ini yang jadi masalah, cuman khilaf dan antara ulama. Bala buddha balik tan kena ora upaya kuna yen ana apa kulo rakaat ini saben-saben rakaat minha saking traweh oneko bisalamin kalawan salam siji. Bahkan wajib, justru wajib setiap 2 rakaat itu salam. Kenapa lianna karena tamasuna tarawih ke waradat kelaku tarawih kadzalika kalam kaya mungkon rakaataini minha bisalamin. Sebab dari dulu memang berlakunya begitu. Salam setiap 2 rakaat. Wa filuha utai nglakoni tarawih bil Qur'ani klan Qur'an fi jami syarin dalam sekabehane bulan iku afdhalul wa utama min tikrari suratil ikhlas tinimbang bolan-balini surat ikhlas. Kalau bisa melakukan tarawih itu ya 1 bulan hatam Quran, tidak bolak-balik surat ikhlas seperti kita. Cuman karena kita nggak hafal ya sudahlah, dipilih surat yang terbaik, surat yang baik, Fatihahnya jelas, kemudian yang lain urut, tapi rakaat yang kedua ini usum di mana-mana memakai surat apa? Ikhlas. Kenapa? Karena surat ikhlas itu surat yang istimewa, pahalanya istimewa. Barang siapa yang membaca surat ikhlas 3 kali maka pahalanya seperti orang membaca Quran sak gelundung kan eman-eman. Kenapa demikian? Karena memang surat ikhlas itu istimewa. Istimewanya apa? Bicara tentang ketauhidan, bicara soal keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Ini kan bicara soal keesaan Allah. Nah, maka ketika ada orang dulu yang sholatnya senangnya sholat apa saja, rakaat ke-1 dan ke-2 sama sholat ikhlas, sholat sehari semalam 5 waktu
Ya, itu rakaat pertama dan rakaat keduanya sama surat Ikhlas. Surat apa saja itu surat Ikhlas, kuluhu terus langganan. Sehingga kemudian pernah dilaporkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ini ada orang fulan kalau sembahyang kok rakaat pertama kedua sama saja surat Ikhlas, terus setiap sholat surat Ikhlas, semuanya sunat wajib surat Ikhlas. Ini gimana Nabi? Wis wonge kon rene wae, wonge kon rene timbali. Akhirnya orangnya didatangkan kepada Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, saya dapat berita bahwa kamu katanya kalau sembahyang itu senangnya baca surat Ikhlas. Apa benar? Iya Pak. Alasannya apa? Saya senang surat Ikhlas karena surat Ikhlas itu bicara langsung tentang ketauhidan, keesaan Allah. Wah, ini kemudian Rasulullah menjawab ini bagus. Alam yuhsarul mar'u ma'al man aman ahabba ma'ama ahabba. Orang itu akan dikumpulkan dengan apa yang disenangi. Bagus, tidak apa-apa, bagus. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waktu wa utai waktune salat tarawih iku min salatul isya saking salat isya walau takdiman lan senjang to takdim ila tulil fajri sampai mulai fajar as-sodik kang sodik faulima mengkotin kinawuri opa nasihata temasatune sae traweh iku mutawakifatun dadi kandeg ala fil isya ing atase nglakoni salat isya. Waktu salat isya itu dilakukan setelah salat isya, meskipun salat isyanya itu dijamak takdim dengan apa? Maghrib. Dijamak takdim dengan maghrib artinya seperti orang bepergian misalnya ya. Seperti orang bepergian yang jaraknya mencapai masafatil qasri. Di jalan dia jamak takdim antara isya dan maghrib. Pertanyaannya, lalu trawehnya gimana? Apa boleh langsung setelah sholat isya yang dijamak itu? Boleh. Tapi waktu isyanya belum datang. Waktu isyanya belum datang. Iya, karena redaksinya itu setelah sholat isya, bukan fi waqtil isya. Ini perhatikan. Ya, redaksi kitabnya setelah ba'da sholatil isya, ya, tidak redaksinya menggunakan sholat tarawih fi waqtil isya. Redaksinya itu setelah sholat isya, sehingga kemudian kalau ada orang jamak takdim, ya setelah sholat isya itulah nanti boleh melakukan sholat tarawih meskipun secara waktu masih berada di waktu apa? Maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qiyamir Ramadan al iku setengah saking qiyam Ramadan al witru witir. Al witru witir wa an Ali bin Abi Thalib lan saking Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Annahu tamasatuna Ali bin Abi Thalib iku kala ngandika sapa Ali bin Abi Thalib suila den suwune pirsa sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an fadailit tarawih saking pira-pira kautawane tarawih fi syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Faqala dengan tiga sapa Ali yakhruju arep metu sapa mukmin wong mukmin min dzambi saking dosane mukmin fi awali lailatin dalam awal bengi kayaumi waladatuh kaya dinane nglahiraken ing mukmin sapa ummu ibu mukmin. Ini Sayyidina Ali ini kalau tulisan aslinya itu berada di dalam kitab Durratun Nasihin, itu ada.
Durwatun nasihin itu ada keterangan ini. Barang siapa, jadi fadilah sholat tarawih dari malam ke-1, kedua, ketiga sampai terakhir di situ tulis semuanya. Barang siapa yang tarawih di malam pertama Ramadan, maka dia akan bersih dari dosa seperti bayi yang baru terlahirkan dari ibunya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Wallahu a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.